Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai di pasal 2 ayat 14 dalam pelajaran kita tentang Kitab Kisah Para Rasul. Untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membaca beberapa ayat mulai dari ayat 14. Silakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Allah, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Saudara Yosef, ketika Petrus dengan khotbahnya mencoba untuk menyangkal klaim orang-orang bahwa para murid sedang dalam keadaan yang mabuk, dia mengatakan bahwa apa yang terjadi disebutkan dalam nubuatan Yoel. Mohon beritahu kami lebih banyak tentang apa yang terjadi pada hari Pentakosta dan bagaimana hubungannya dengan nubuat Yoel. Apakah nubuatan Yoel benar-benar digenapi? Pertama saya ingin mengatakan bahwa kitab suci kita benar-benar luar biasa. Karena ada hubungan yang besar, dalam dan vital antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti yang kita lihat di sini dalam khotbah Petrus, khotbah itu penuh dengan kutipan dari perjanjian lama. Sampai-sampai kata Petrus sendiri hanya sedikit. Dia hanya bersaksi tentang apa yang terjadi. Tetapi dia menguraikan lebih lanjut tentang kata-kata kitab suci. Ini menunjukkan bahwa dua perjanjian kitab suci ini adalah satu kitab. Apa yang disebutkan dalam perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru, dan apa yang terus dalam perjanjian baru dirujuk melalui bayangan dan simbol dalam perjanjian lama. Mengenai nubuatan Yoel, perhatikan betapa akuratnya kitab suci bahwa Rasul Petrus tidak mengatakan ini terjadi untuk menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yoel. Ketika nubuatan itu tergenapi, kita menemukan bahwa pernyataan yang biasanya digunakan dalam seluruh kitab suci, ini terjadi untuk menggenapi apa yang diucapkan. Misalnya nubuatan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nubuatan ini bukan terpenuhi sebagian, tapi benar-benar terpenuhi. Itu sebabnya Alkitab katakan untuk menggenapi apa yang telah Allah katakan melalui Nabi Yesaya. Di sini tidak dikatakan untuk menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yoel. Namun dikatakan, tetapi inilah yang dikatakan melalui Nabi Yoel. Seolah dia berkata, jika Anda bertanya-tanya apa yang terjadi di depan Anda, tidakkah kamu baca dalam kitab Yoel bahwa mujizat dan tanda-tanda akan terjadi? Dan jika Anda memilikinya dalam kitab suci,
Jadi, apa yang Anda saksikan sekarang terkait dengan apa yang disebutkan dalam nubuatan Yoel. Itu sebabnya Petrus tidak mengatakan untuk menggenapi apa yang diucapkan oleh Nabi Yoel. Ini akan digenapi selama pemerintahan 1000 tahun Kristus dan selama kesengsaraan besar. Ketika kesusahan besar datang, maka Kristus memerintah, nubuat ini akan digenapi sepenuhnya. Tetapi apa yang terjadi pada hari Pentakosta adalah penggenapan sebagian darinya. Baik, hanya untuk memastikan kami mengikuti Anda, apa persamaan antara nubuatan Yoel dengan yang terjadi pada hari Pentakosta? Juga hal-hal apa yang tidak terjadi pada hari Pentakosta dan akan terjadi nanti? Saya akan memberikan contoh dari nubuatan Yoel bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apakah Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia pada hari Pentakosta? Tentu saja tidak. Tepat. Hanya pada 120 orang yang berkumpul di rumah itu, kemudian dia hinggap di atas 3.000 orang. Tapi nubuatan Yoel mengatakan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Juga tanda-tanda dan mujizat di matahari dan bulan, kegelapan dan uap asap. Semua hal itu tidak terjadi pada hari Pentakosta. Kita juga tidak membaca tentang mimpi dan penglihatan, hanya berbicara dalam bahasa roh. Seolah Petrus memberitahu mereka bahwa mujizat dan pekerjaan besar yang mereka saksikan serupa dengan apa yang terjadi disebutkan dalam nubuatan Yoel. Juga kalimat terakhir yang Petrus katakan di akhir perikop ini akan digenapi di masa depan dan akan terjadi bahwa setiap orang yang berseru Benar. kepada nama Allah akan diselamatkan. Dan ini juga digenapi pada hari Pentakosta. Siapapun yang memanggil nama Allah diselamatkan. Rasul Petrus memulai ayat 22 dengan kata-kata ini, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini." Dan bisa saya bayangkan karena dia mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang terjadi adalah hasil dari pencurahan Roh Kudus, bahwa dia akan berbicara tentang Roh Kudus dan dia tidak sebaliknya. Dia mulai berkata, Yesus dari Nazaret seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Mengapa dia tidak berbicara tentang Roh Kudus dan berbicara tentang Kristus? Karena Kristus berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Seolah-olah dia berkata, Roh Kudus akan datang bukan untuk membuatmu berpikir tentang dia, tetapi untuk membuatmu memikirkanku dan menjadi saksiku. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jika kita membaca Injil Yohanes pasal 15-16, kita akan melihat Kristus berbicara tentang Roh Kudus dan berkata, dia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ketika kita membaca pasal 16, kita menemukan Kristus berkata tentang Roh Kudus, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan beritakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, seperti yang kita lihat di awal pasal, berbicara tentang apa yang Roh Kudus ingin nyatakan kepada orang lain, yaitu keselamatan Kristus. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Ini berarti bahwa tujuan Roh Kudus adalah untuk berbicara tentang Kristus dan untuk memuliakan Itu Kristus. benar. Dan Petrus mengerti ini. Jadi dia mulai Benar. berbicara tentang Kristus. Tepat. Saudara Yosef, Petrus melanjutkan dan berbicara Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah di tengah perantaran dia di tengah-tengah kamu. Jika membaca dengan dangkal, terlihat bahwa Yesus adalah manusia. Dan semua tanda dan mujizat benar-benar dilakukan oleh Allah melalui dia. Atas izin dan kehendak Allah. Bagaimana menurut Anda? Saya akan katakan tidak, ayat ini bukanlah keseluruhan Alkitab. Saya akan katakan, ada pula tertulis. Ketika setan ingin mencobai Kristus, dia berkata karena ada tertulis. Kristus menjawab dan berkata ada pula tertulis. Tentu saja Kristus adalah seorang manusia yang dibuktikan oleh Allah dengan karya-karya besar dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Tapi apakah dia hanya seorang manusia? Tidak, dia lebih dari sekedar manusia. Karena Alkitab katakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dialah yang besar dan dialah anak Allah yang maha tinggi. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dengan kuasanya sendiri. Seperti yang dia katakan tentang membangkitkan Lazarus dari kematian. Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Mujizat itu dilakukan untuk kemuliaan anak Allah. Dia bukan hanya seorang manusia tetapi dia tetap seorang manusia. Dan mereka tahu itu sebagaimana Petrus menyatakan Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Petrus berbicara kepada mereka tentang apa yang mereka sadari. Kemudian dia mulai berbicara tentang penyaliban dan sekali lagi mereka juga menyadarinya. Setelah itu dia akan berbicara tentang kebangkitan Kristus yang tidak mereka ketahui. Ini berarti bahwa Kristus bukan hanya seorang manusia. Ya, dia adalah seorang manusia, tetapi manusia yang sempurna. Tentu saja. Dan dia melakukan mujizat.
Tapi dia bukan hanya manusia, dia adalah Allah yang menjadi Itu. manusia. Benar. Mohon berikan contoh yang membuktikan bahwa ketika Kristus melakukan mujizat, dia melakukannya atas kemauannya sendiri. Dan bahwa dia tidak meminta izin dari Allah untuk melakukan mujizat tersebut. Mohon berikan contohnya. Mujizat yang saya maksud membuktikan fakta ini, membangkitkan Lazarus dari kematian. Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku akan pergi ke sana untuk bangunkan dia dari tidurnya. Dan ketika dia tiba di Betania, dia berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia tidak berdoa seperti yang mungkin dipikirkan beberapa orang agar Allah memberinya kekuatan. Namun dia berdoa dan berkata, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bukan untuk memberinya kekuatan untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, dia bangkitkan dengan kuasanya sendiri dan dengan kemuliaannya sendiri. Dengan demikian, Kristus adalah Allah yang menjadi Itu. manusia. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Apakah orang-orang ini sama dengan yang berdiri di dekat salib dan bertanggung jawab atas kematian Kristus? Dan jika penyaliban telah ditentukan oleh Allah, mengapa kita menyalahkan orang yang menyalibkan Yesus? Pertanyaan Yusuf terkait dengan apa yang disebutkan dalam ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Apakah orang-orang yang berdiri di sana mendengarkan Petrus orang yang sama dengan membunuh Kristus? Dan jika dia mengatakan diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, ini berarti penyaliban telah ditentukan sebelumnya? Ada jawaban ganda untuk pertanyaan ini. Pertama, ada himne indah yang mengatakan, pernahkah Anda melihat diri Anda di antara mereka yang menyalibkan dia? Pernahkah Anda melihat diri Anda di antara orang-orang yang menyiksa dia? Itu berarti bahwa saya sebenarnya menyalibkan Kristus dengan setidaknya dua hal. Pertama, dosa saya. Karena tanpa dosa-dosa saya dan dosa para pemirsa yang terkasih, Kristus tidak akan disalibkan. Dosaku yang membuatnya datang ke kayu salib. Kedua, saya diwakili dalam orang-orang di tempat penyaliban yang berteriak, salibkan dia. Jika saya ada di sana, saya akan melakukan hal yang sama. Ya, saya tidak ada di sana. Tetapi ada orang-orang yang mewakili saya. Mereka yang membenci dia tanpa alasan. Dan jika bukan karena kasih karunia Allah, saya akan terus memusuhi dan membenci dia tanpa alasan seperti yang dilakukan jutaan orang hari ini. Ya, saya menyalibkan Kristus dengan dosa-dosa saya karena saya diwakili dalam mereka yang menyalibkan dia. Tapi apa kejahatan orang-orang itu jika salib sudah ditentukan sebelumnya? Sisa dari ayat tersebut mengatakan telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa. Durhaka, jelas penyaliban dilakukan sesuai dengan prapengetahuan Allah. Karena Allah Maha Tahu dan itu sesuai dengan rencana Allah yang pasti karena Allah tidak bereaksi terhadap peristiwa itu. Dia yang memulainya. Tapi ketika orang-orang menyalibkan Kristus, mereka tidak bermaksud menggenapi nubuatan. Mereka juga tidak memenuhi rencana Allah. Mereka memenuhi niat buruk mereka dalam kebencian yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada Allah dan anaknya. Mulai dari ayat 25, Petrus mengutip beberapa ayat dari Perjanjian Lama. Salah satunya membuktikan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari kematian, sebab engkau tidak membiarkan orang-orang kudus melihat kebinasaan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Kutipan lain membuktikan bahwa Kristus adalah pemilik tahta dan bahwa dialah yang akan duduk di atas tahta Daud. Mohon beritahu dari mana tepatnya Petrus mengutip ayat-ayat ini dan bagaimana mereka terkait dengan Perjanjian Lama. Selain kutipan sebelumnya dari pasal 2 kitab Yoel mulai dari ayat 22, Petrus juga mengutip dari 3 pasal kitab Mazmur. Ini benar-benar hal yang luar biasa. Bahwa kitab Mazmur yang dianggap terutama sebagai kitab nyanyian dan pujian juga memiliki sisi kenabian. Itulah sebabnya kita membaca dalam Mazmur 16 kutipan yang sama yang kita temukan dalam ayat 25 Kisah Para Rasul 2. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang pada Tuhan. Dan dia terus berbicara sampai dia menyebutkan kebangkitan Kristus. Setelah itu, kita membaca ayat 30 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua yang dia kutip dari Mazmur 132 ayat 11. Adalah kutipan lain tentang Kristus. Bahwa dia adalah raja yang akan duduk di singgasana Daud seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria yang diberkati. Kemudian Petrus menyelesaikan khotbahnya di ayat 34 dengan kutipan ketiga untuk Daud
dari Mazmur pasal 110. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Terkadang orang salah memahami ayat 27 yang mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ada yang membayangkan bahwa Hades adalah tempat siksaan seperti yang disebutkan dalam kisah orang kaya dan Lazarus. Itu sebabnya mereka mengatakan bahwa Kristus setelah kematian pergi ke tempat siksaan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di tempat siksaan dan menyelamatkan beberapa dari mereka. Dan mereka katakan bahwa ketika Kristus dibangkitkan, dia membangkitkan beberapa orang kurus dari perjanjian lama. Apakah ini sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab? Tentu saja tidak. Pendapat ini sangat bertentangan dengan firman Allah. Kristus tidak turun ke tempat siksaan. Di sisi lain, kata terakhirnya di kayu salib dalam Lukas pasal 23, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Orang-orang percaya perjanjian lama tidak pernah pergi ke tempat siksaan. Karena Kristus berkata dalam Lukas pasal 16 bahwa Abraham dihibur dan Lazarus, seorang pengemis yang dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham, juga dihibur. Jadi apa arti Hades di sini? Hades adalah keadaan, bukan tempat. Ini adalah keadaan pemisahan jiwa dari tubuh. Hades dan kematian biasanya disebutkan bersama dalam Alkitab. Kematian adalah keadaan pemisahan tubuh dari jiwa, dan Hades adalah keadaan pemisahan jiwa dari tubuh. Dengan kata lain, jiwa tanpa tubuh disebut Hades, dan tubuh tanpa jiwa disebut kematian. Dalam Alkitab, kematian dan Hades berjalan berdampingan. Mohon komentari ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Apakah yang dimaksud dengan ditinggikan juga apa artinya menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu? Saya ingin mengomentari sesuatu. Petrus berkata di sini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Meskipun dia menyebutkan sebelumnya kesaksian dari Kitab Mazmur, seolah-olah dia bermaksud memberitahu mereka dua kesaksian. Satu dari kitab suci, dan yang lainnya adalah kesaksian mereka. Mereka saksi hidup dari kebangkitan Kristus. Ini mengingatkan kita pada insiden transfigurasi, dan kita melihatnya. Di sini kita melihat hal yang sama dalam kebangkitan. Kitab suci digenapi dan kita melihat Kristus yang telah bangkit. Jadi kita memiliki dua kesaksian. Kesaksian kata kenabian yang sepenuhnya diteguhkan, dan kesaksian dari orang-orang yang hidup yang melihat Kristus dengan mata mereka. Apakah Kristus ditinggikan? Ya. Dia berkata bahwa Roh Kudus tidak akan diberikan sampai Yesus dimuliakan. Ini disebutkan dalam Yohanes 7 ayat 37-39, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Dan di sini Petrus berkata bahwa Kristus menerima Roh Kudus untuk mencurahkannya. Kita dapat mengatakan bahwa Kristus menerima Roh Kudus dua kali. Salah satu adalah untuk dirinya sendiri ketika dia dibaptis dan Roh Kudus turun dan tinggal di atas dia, bukan kita. Kedua kalinya adalah setelah kematian dan kebangkitannya, ketika dia menerima Roh Kudus, sekali lagi untuk mencurahkan dia kepada kita. Dalam simbol perjanjian lama, imam besar harus pertama diurapi dengan minyak sebelum menumpahkan korban. Kemudian, setelah penumpahan darah, imam besar dan semua imam lainnya diurapi dengan minyak. Dan inilah tepatnya yang terjadi dalam perjanjian baru dengan menggenapi simbol-simbol perjanjian lama. Saya perlu kembali ke perikop di mana Petrus berkata, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Dia mengatakan beberapa kata yang perlu saya ketahui. Apakah itu sinonim atau ada perbedaan di antara mereka? Dia berkata, dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Apakah ketiga ungkapan tersebut memiliki arti yang sama? Apakah itu berbeda dengan mujizat yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita selalu membaca tiga ekspresi ini, misalnya dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat, kita membaca tentang karya-karya besar dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Saya pikir mereka bukan sinonim. Karya hebat sama dengan karya dari kuasa. Mujizat sama dengan hal-hal yang menarik perhatian. Tanda sama dengan mujizat yang memiliki makna spiritual. Misalnya Injil Yohanes tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan besar atau mujizat-mujizat, tetapi menyebutkan tanda-tanda. Ketika orang-orang melihat orang lumpuh itu membawa tempat tidurnya dan berjalan, mereka berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Sungguh aneh melihat seorang lumpuh membawa tempat tidurnya dan berjalan, sehingga ini dianggap sebagai mujizat. Kita melihat contoh dari karya-karya besar ketika Kristus menenangkan angin dengan sebuah kata.
Ini adalah semacam kuasa yang Kristus tunjukkan. Jadi itu bukan sinonim, tetapi itu adalah ekspresi yang melengkapi satu sama lain. Saudara Yosef, saya akan mulai membaca dari ayat 42. Setelah dia berkata dalam ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dia berkata dalam ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Hadirin di studio. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Apa yang dimaksud dengan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa? Ini terjadi setelah hari Pentakosta, tetapi mengapa kita tidak memiliki semangat yang sama di gereja hari-hari ini? Beritahu kami, Saudara Yosef, apakah gereja masih mempraktekkan keempat hal ini? Sebenarnya ini adalah praktek mendasar di gereja. Tidak mungkin ada gereja sejati tanpa 4 praktek ini. Pengajaran para rasul, dan tentu saja pada waktu itu adalah pengajaran yang dilakukan dari mulut ke mulut. Karena surat-surat dan Injil Perjanjian Baru belum ditulis, jadi para rasul dalam Perjanjian Baru khususnya dalam surat-surat. Jadi kita harus mempelajari ajaran para rasul. Praktek kedua adalah persekutuan. Sungguh indah jika kita bisa menjadi kesatuan dan memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Lalu, praktek memecahkan roti untuk mengingat Allah. Kristus telah mengatur perjamuan Allah pada malam dia dikhianati dan berkata, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Dan ini disebut dalam kitab Kisah Para Rasul, baik dalam Kisah Para Rasul 2 atau Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pemecahan roti mengenal doa, tidak ada gereja yang dapat berjalan tanpa doa. Itulah mengapa praktek-praktek ini sangat penting dan tanpanya gereja tidak dapat menjadi nyata, kuat, dan hidup. Ini berarti bahwa pengajaran para rasul dapat menjadi program belajar Alkitab di gereja. Benar. Pemecahan roti sama dengan perjamuan Ini pemecahan adalah roti atau pemecahan perjamuan roti. Allah. Yang kita maksud dengan doa adalah pertemuan doa. Tepat. Dan persekutuan sekarang sama dengan pertemuan di mana orang percaya berkumpul baik di gereja atau di rumah ketika mereka saling Tepat. mengunjungi. Ini adalah istilah umum yang berarti di dalam dan di luar gereja. Jadi jika saya bertemu dengan seseorang yang berkata, kemana perginya zaman gereja mula-mula? Dan kutanyakan padanya, bagaimana ia memandang gereja mula-mula? Saya membayangkan jawabannya adalah karya-karya besar, mujizat, berbicara dalam bahasa roh, dan semua hal yang indah. Pertanyaan saya adalah, apakah gereja mula-mula memang benar kita seperti melihat itu? gambaran yang indah dari gereja mula-mula, dan jika kita mempraktikkan hal yang sama dan mengabdikan untuk itu, kita akan hidup dalam suasana rohani yang sama dengan gereja mula-mula. Saya ingin kembali sekali lagi ke jawaban Petrus ketika mereka bertanya kepadanya dalam ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini berarti bahwa peristiwa yang terjadi dalam urutan ini, pertobatan, baptisan, pengampunan dosa, kemudian menerima karunia Roh Kudus. Apakah ini berlaku untuk kita hari ini? Saya tidak berpikir ini urutan yang persis sama, karena ini adalah sesuatu yang khusus untuk orang-orang Yahudi yang saleh. Yang merasa sangat terharu ketika mereka mendengar Petrus, dan ini berarti mereka terpengaruh oleh khotbahnya. Itu sebabnya Alkitab tidak menyebutkan iman, karena itu jelas dari pertanyaan mereka apa yang harus kita perbuat. Bahwa mereka telah percaya, jadi pertama-tama mereka harus bertobat, agar dosa-dosa mereka diampuni. Maka mereka dapat menerima Roh Kudus karena mereka masih menjadi bagian dari bangsa yang menyalibkan Kristus. Mereka harus menyatakan pertobatan mereka bukan hanya dengan kata-kata tapi juga melalui baptisan. Seolah mereka memutuskan hubungan mereka dengan bangsa Yahudi dan mengikat diri mereka sendiri kepada Kristus, Yesus dari Nazaret yang ditolak dari bangsa Yahudi. Itu sebabnya dia menyuruh mereka untuk bertobat dan pertobatan mereka harus diwujudkan. Hendaklah kamu masing-masing beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ketika dosa-dosa Anda diampuni, Anda akan menerima karunia Roh Kudus. Tapi misalnya jika kita baca
Pasal 10, Petrus sedang berbicara dengan Cornelius yang adalah seorang yang saleh. Jadi dia tidak perlu menyuruhnya bertobat, dia perlu memberitahunya tentang iman. Jadi dia berkata tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dan sementara mereka mendengarkannya, mereka percaya dan Roh Kudus turun ke atas mereka sebelum mereka dibaptis. Ini berarti dalam Kisah Para Rasul 10, Cornelius menerima karunia Roh Kudus dan dia berbicara dengan bahasa roh sebelum dia dibaptis. Dan saya pikir itulah yang terjadi sekarang. Jika seorang datang untuk beriman kepada Kristus dari latar belakang non-Kristen, dia harus percaya dulu agar dia bisa menerima karunia Roh Kudus. Lalu sebagai hasilnya dia bisa menerima baptisan. Artinya contoh yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 berbeda dengan contoh Kisah Para Rasul 10. Tepat, Kisah Para Rasul 2 mencatat sebuah contoh yang khusus bagi bangsa Yahudi benar. dan orang-orang percaya yang masih hidup di antara orang-orang Yahudi. Tepat. Dia ingin mereka bertobat dari partisipasi seluruh bangsa dalam penyalipan Kristus, bukan? Itu Itu sebabnya dia berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. ya, Yang dia Betul maksud di sekali. sini adalah bangsa Yahudi. Tetapi urutan kekristenan yang ada sekarang adalah pertobatan, percaya, dan menerima Kristus sebagai penyelamat pribadi, Roh Kudus diam dalam kita, lalu baptisan, datang terakhir. tepat. Sebagai hasil dari iman ini, Alkitab mengatakan, dalam ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Di sini Alkitab mencatat angka 3.000 jiwa. Jika Anda ingat, ketika hukum diberikan 3.000 orang meninggal dunia. Tetapi Roh Kudus telah datang, 3.000 jiwa diselamatkan. Apa yang hal kontras ini nyatakan pada kita? Itu menunjukkan pelayanan kematian dan pelayanan kebenaran. Kita dapat dengan jelas melihat ini dalam 2 Korintus 3, seperti yang dikatakan Alkitab kepada kita bahwa pelayanan hukum Taurat adalah pelayanan penghukuman. Dan karena itu 3.000 jiwa terbunuh pada hari yang sama ketika hukum Maksud diberikan. Anda hukum ketentuan dari Ya, hukum perjanjian berarti lama, dari bukan? hukum Musa. Yang dulu diberikan kepada orang-orang duniawi. Pada sebaliknya di sini ketika Roh Kudus datang, ini adalah pelayanan kebenaran. Itu sebabnya Allah mengatakan sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Banyak orang mensalahartikan ayat ini. Mereka memberitahu orang lain untuk tidak berpegang pada kata-kata Alkitabiah yang tepat. Jika Anda membaca teks 2 Korintus 3, Anda akan memahami bahwa kata mematikan menyiratkan bahwa hukum membunuh. Hukum membunuh karena itu adalah pelayanan kematian. Demikianlah namanya. Bukan berarti kita tidak harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Tetapi roh menghidupkan artinya Roh Kudus. Seperti yang dikatakan Kristus dalam Yohanes 6, rohlah yang memberi hidup. Jadi roh menyelamatkan 3.000 jiwa, sedangkan hukum membunuh 3.000 jiwa. Yang satu adalah pelayanan kematian dan yang lainnya adalah pelayanan kebenaran. Gereja dengan cepat mulai bertambah jumlahnya. Di ruang atas hanya ada 120 orang. Tetapi setelah beberapa jam dan mungkin beberapa hari, sekitar 3.000 orang bergabung dan jumlahnya meningkat. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Terima kasih Semoga Allah Saudara Yosef, memberkatimu. Tuhan memberkati Anda. Amin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.